Ragam Indonesia kembali hadir menemani pagi Anda dengan aneka informasi menarik. Ragam Indonesia edisi Ramadan kali ini akan kita mulai dengan informasi tentang buah kurma. Buah yang disunahkan untuk dimakan ketika sahur maupun berbuka puasa ini memang sudah sangat akrab dan dikenal luas oleh masyarakat Indonesia. Kurma yang menyandang nama latin Phoenix dactylifera adalah tanaman palma yang buahnya dapat dimakan. Habitat aslinya sendiri tidak diketahui karena telah lama dibudidayakan di kawasan Timur Tengah sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi. Namun diperkirakan tanaman ini berasal dari tanah sekitar Teluk Persia. Kurma telah menjadi makanan pokok di Timur Tengah selama ribuan tahun lamanya. Bangsa Mesir kuno bahkan mengolahnya menjadi anggur kurma. Pohonnya cukup tinggi dengan tinggi sekitar 5 hingga 20 meter dan bisa dipanen ketika telah berusia 7 sampai 10 tahun. Pohon kurma yang telah dewasa bisa menghasilkan 80 hingga 120 kg buah kurma pada setiap musim panennya. Agar mendapatkan buah yang berkualitas untuk dipasarkan, tandan kurma harus dibungkus atau ditutup sebelum matang. Hal ini agar buahnya bisa tumbuh besar dan terlindung dari cuaca dan hama. Tanaman ini mudah ditanam dan memiliki hasil yang melimpah ketika dipanen. Tak heran, kurma telah diekspor ke banyak negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan kurma, tidak harus pergi ke Timur Tengah ya. Salah satu sentra penjualan kurma di Jakarta adalah Pasar Tanah Abang. Di pasar ini, kurma dari aneka jenis mudah didapatkan. Selain rasanya yang manis, kurma juga mempunyai khasiat dan kandungan gizi yang melimpah. Menurut beberapa penelitian, kurma dianggap sebagai makanan ideal yang memberikan berbagai nutrisi penting dan manfaat kesehatan yang potensial. Kandungan gula pada satu butir buah kurma matang berkisar 70-80%. Sisanya terdiri dari serat, protein, dan elemen gizi lainnya. Menurut penelitian yang dilakukan Badan Kesehatan Dunia (WHO), zat gula yang ada di dalam kurma berbeda dengan gula pasir yang mengandung glukosa. Zat gula pada kurma mengandung sukrosa, sehingga mudah diolah tubuh menjadi tenaga tambahan karena tidak membutuhkan proses pemecahan dalam tubuh. Hal ini membuat orang yang berpuasa sehari penuh bisa merasa segar dan bertenaga setelah mengkonsumsi kurma saat berbuka. Selain gula, potasium yang ada di dalam buah kurma juga berguna untuk mengatasi masalah stres, sembelit, dan lemah otak. Zat besi dan kalsium yang ada pada kurma juga membuat orang yang rutin mengkonsumsinya terhindar dari penyakit yang beresiko tinggi seperti jantung dan kencing manis. Manfaat lain buah kurma adalah khasiatnya yang luar biasa bagi ibu hamil ataupun setelah bersalin. Bagi ibu hamil, bukan hanya masa kehamilan yang memang harus diperhatikan. Kekuatan dan kesehatan ibu hamil menjelang melahirkan memang sangat penting. Karena tanpa tubuh yang sehat dan kuat, ibu hamil tidak akan mampu menjalani proses persalinan yang aman dan normal. Manfaat kurma yang paling signifikan adalah memberikan sang ibu kekuatan ketika proses persalinan. Kurma akan memberikan kemudahan dalam menjalani proses persalinan dan terhindar dari resiko pendarahan. Unsur zat besi dan kalsium yang terdapat di dalam buah kurma adalah unsur yang paling tinggi bagi pembentukan air susu ibu. Maka tak heran, sesuai dengan hadis Rasulullah, bagi ibu-ibu yang hamil dan makan kurma, berpotensi melahirkan anak-anak yang penyabar dan bersopan santun. Tak hanya bisa dimakan langsung, kurma kemudian banyak dijadikan olahan kuliner yang menggugah selera. Di antara olahan-olahan kurma tersebut, ada yang berbentuk padat ataupun cairan. Berikut beberapa olahan buah kurma yang saat ini sudah banyak dikonsumsi masyarakat. Olahan pertama dari buah kurma adalah sari kurma. Sesuai namanya, olahan kurma yang satu ini memang diambil dari sari buah kurma. Biasanya, kurma-kurma yang akan diolah ini diimpor langsung dari Arab. Buah kurma kemudian digiling menggunakan mesin untuk memisahkan antara kulit dan bijinya. Cairan sari kurma yang didapat kemudian dipanaskan dan diaduk dalam wajan berukuran besar selama 5 jam. Sari kurma yang telah matang kemudian dikemas dalam kemasan dengan ukuran tertentu untuk dipasarkan ke toko-toko ataupun ke pedagang eceran. Sari kurma ini juga bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya meningkatkan jumlah trombosit dalam tubuh, mengobati anemia hingga mengatasi lesu dan letih. Selain itu juga sangat efektif sebagai suplemen bagi Anda yang sedang dalam program diet. Makanan lezat,
Olahan lain dari buah kurma adalah pia kurma. Pia adalah sejenis kue tradisional yang dibuat kulit berlapis dan biasanya diisi dengan kacang-kacangan. Namun kali ini, sebuah usaha home industry di Pulau Jawa mengganti isinya dengan daging buah kurma yang telah dipisahkan dari bijinya. Daging kurma yang telah digiling kemudian dibentuk bulat-bulat, lalu dimasukkan ke dalam adonan kulit pia. Pia kurma kemudian dipanggang dalam oven selama kurang lebih 20 menit hingga berwarna kecoklatan. Pia kurma yang lezat siap untuk dinikmati. Pembuatan pia kurma yang masih berskala home industry ini sudah dipasarkan hingga keluar Pulau Jawa. Tempat tinggal tentunya menjadi salah satu kebutuhan makhluk hidup manapun di muka bumi ini, termasuk hewan-hewan yang hidup di bawah air. Hewan-hewan laut unik ini memiliki tempat tinggal yang tak biasa, yaitu lubang-lubang di dasar laut. Ada apa saja? Berikut informasinya. Hewan laut penghuni lubang yang pertama adalah mantis shrimp atau udang mantis. Hewan yang berbentuk seperti belalang sembah atau mantis ini banyak menghabiskan waktu hidupnya di dalam sarang atau rumah lubangnya. Udang mantis mempunyai senjata, yaitu kekuatan di masing-masing kakinya, terutama kaki depan. Tidak seperti udang lainnya, udang mantis tidak mempunyai capit, tapi mempunyai cakar yang kuat. Kaki depan yang bercakar memiliki kecepatan menendang, setara dengan kekuatan peluru berkaliber 22 atau sekitar 23 meter per detik. Kalau sang mangsa sudah dilumpuhkan dengan dijerat kuat-kuat oleh cakarnya, siap-siap langsung dibawa ke sarangnya. Cakar udang mantis selain untuk menjerat mangsa, juga berfungsi untuk membuat sarang dengan kaki-kakinya yang kuat. Udang mantis punya cara unik untuk membangun rumah mereka. Udang ini akan membuat beberapa lubang sebagai sarangnya. Biasanya satu sarang memiliki 2 lubang sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Dengan banyaknya lubang ini, mereka bisa mengelabui musuh-musuh mereka. Tapi ingat, Anda yang hobi menyelam harus hati-hati dengan udang mantis ini, karena tempat tinggalnya yang berada di lubang pasir harus waspada terhadap cakar udang yang satu ini. Walau begitu, udang mantis ini termasuk jenis udang yang banyak diperdagangkan karena memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ukuran udang mantis yang banyak hidup di perairan Talaut Sulawesi ini tergolong cukup besar. Ukuran terbesar udang mantis bahkan bisa mencapai hampir setengah meter. Selain cakar, kekuatan udang mantis ada pada matanya. Dengan 10.000 omatidia atau mata kecil yang dimilikinya, udang mantis mampu melihat hingga 100.000 macam warna atau 10 kali lipat dari kemampuan mata manusia. Tak heran, mereka mudah mendeteksi musuh dan mangsanya. Hewan laut berikutnya yang tinggal di dalam lubang adalah spaghetti worm atau cacing spaghetti. Hewan ini adalah termasuk hewan invertebrata laut. Bagian putih yang panjang pada tubuh cacing spaghetti adalah tentakel atau tangan-tangan yang juga berfungsi sebagai alat untuk mencari makan di dalam lubang. Panjang tentakel dari spaghetti worm ini bisa mencapai lebih dari 1 meter. Meski mempunyai tentakel yang panjang, badan cacing spaghetti jauh lebih pendek dari tentakelnya. Si penghuni lubang lain di laut adalah ribbon eel atau belut pita. Panjang belut pita bisa mencapai 1 meter. Walaupun ukurannya cukup besar, belut pita termasuk jenis belut jinak dibanding belut laut. Tidak seperti belut air tawar yang biasa dikonsumsi. Belut pita mempunyai warna yang berbeda. Ada yang berwarna kuning, biru, dan hitam. Warna belut pita yang berbeda ini adalah sebagai pembeda jenis kelamin mereka. Belut pita yang berwarna hitam dan biru berjenis kelamin jantan, sedangkan belut pita yang berwarna kuning berjenis kelamin betina. Hanya sebagai tempat tinggal, belut pita memang suka sekali menyembunyikan diri di dalam pasir. Hal ini karena belut pita juga mencari mangsanya di sini. Bentuk hidung dari belut pita tergolong unik. Lubang hidungnya berbentuk seperti trompet yang berfungsi untuk menarik mangsa. Kalau mangsa sudah terpikat dan lengah, belut pita akan langsung menangkap dan melahap mangsanya. Tak hanya ikan, tetapi juga ikan-ikan kecil menjadi santapan si belut ini. Salah satu tingkah unik dari si belut pita ini adalah hobinya yang suka membuka mulut. Hal ini disebabkan bentuk rahang bawahnya yang unik ataupun sedang bernafas. Belut pita cukup agresif. Ia akan menyerang makhluk air lainnya jika merasa terancam. Cirinya adalah mulut yang terbuka dan badan yang aktif keluar dari lubang.
Hewan selanjutnya adalah garden eel atau belut taman. Garden eel termasuk hewan yang tinggal di dalam lubang. Uniknya, lubang tempat tinggalnya dibuat dengan ekor, tidak dengan mulutnya. Hewan yang satu ini suka sekali hidup berkelompok, menempati pasir yang cukup luas, dan termasuk hewan yang pemalu. Untuk mendapatkan makanan, garden eel tidak perlu bersusah payah untuk mencarinya. Karena makanan garden eel adalah udang kecil dan ikan-ikan kecil yang terbawa arus laut. Masih dari keluarga belut. Kali ini belut yang juga tinggal di dalam lubang adalah belut murai. Belut bergigi tajam ini hidup di gua-gua kecil, lubang, dan retakan dasar laut. Jenis belut ini cenderung hidup di perairan laut dalam sekitar kedalaman 50 meter. Ukurannya juga cukup besar. Seekor belut murai dewasa bisa mencapai panjang 1 meter. Belut murai mempunyai kepala yang kecil, namun kemampuannya menelan mangsa sungguh luar biasa. Perang bertaring inilah yang membuat si belut dengan mudah memangsa dan menelan mangsa yang lebih besar dari mulutnya sendiri. Hewan laut selanjutnya yang hidup di dalam lubang adalah simbiosis mutualisme antara udang pistol dengan ikan gobi. Kedua hewan ini memang saling mendapatkan keuntungan. Sang udang membangun dan memelihara sebuah lubang sebagai tempat tinggal mereka, dan si ikan gobi menawarkan perlindungan bagi udang dari predatornya. Hal ini membuat mereka selalu hidup berpasangan. Pada malam hari, ikan gobi dan udang pistol akan tinggal bersama di dalam lubang. Sedangkan pada siang hari, mereka mencari makan. Udang pistol akan keluar sendiri hanya saat hari sangat panas dan arus lemah. Ketika udang tersesat, maka ikan gobi akan mencari dan menyentuhkan badannya ke antena udang, kemudian menuntunnya kembali ke dalam lubang. Apabila telah kembali ke dalam lubang, ikan gobi akan selalu siaga di depan pintu masuk dan mengawasi kalau ada predator yang datang. Jika ada predator yang mendekat, gobi akan menggoyangkan ekornya untuk memberitahu si udang yang penglihatannya kurang baik. Lalu mereka mengusir predator bersama atau bersembunyi ke dalam lubang. Ikan gobi sering terlihat memakan pasir. Perilaku ini sebenarnya adalah perilaku ikan gobi yang hanya makan mikroorganisme yang tercampur di pasir untuk kemudian dibuang lewat insangnya. Dalam pembuatan rumah, ikan gobi dan udang pistol selalu bekerja sama. Hampir setiap saat si udang mendorong pasir dari dalam lubang, sementara ikan gobi menggali lubang untuk memperluas sarangnya. Penggalian lubang yang dilakukan ikan gobi adalah menggunakan mulutnya sambil makan. Sisa-sisa makanan yang tidak dimakan oleh ikan gobi akan dimakan sama si udang pistol. Hewan laut selanjutnya yang hidup di dalam lubang adalah tiger jawfish. Hewan laut yang satu ini sangat senang menggali lubang. Hampir seluruh waktunya digunakan untuk tinggal di dalam lubang dan menggalinya. Ikan ini keluar dari lubang hanya jika merasakan lapar. Makanan dari ikan ini adalah hewan laut lain yang lebih kecil ukurannya dari tubuhnya. Jangan salah, ikan yang tergolong kecil ini juga mudah marah jika merasa terganggu. Jawfish yang marah akan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menakuti lawannya. Jawfish juga termasuk ikan yang sangat protektif terhadap wilayah di mana dia tinggal. Apabila ada ikan atau jawfish yang lain mendekat atau masuk ke dalam lubangnya, hewan yang satu ini rela bertarung demi mempertahankan tempat tinggalnya. Sama seperti arwana, ikan ini termasuk ikan yang mengerami telur di dalam mulutnya. Sudah mempersiapkan makanan apa nih untuk berbuka puasa nanti? Kalau Anda masih bingung untuk mencari makanan berbuka puasa, beberapa kue unik berikut ini mungkin bisa menjadi inspirasi berbuka Anda. Makanan yang pertama adalah batik kukus. Bukan kan batik yang dikukus ya sahabat ragam, melainkan bolu kukus yang diberikan corak di permukaannya yang menyerupai batik. Cara membuat batik kukus tidaklah sesulit yang dibayangkan. Masukkan semua bahan yang terdiri dari putih telur, gula pasir, kemudian tambahkan sedikit air, serbuk vanili, dan pengembang kue. Aduk dengan mixer dengan kecepatan tinggi supaya seluruh bahan merata. Setelah 15 menit, adonan yang sudah jadi akan mengembang. Baru setelah itu ditambahkan terigu dan susu bubuk. Mixer sekali lagi, dan jangan terlalu lama sampai tepung tercampur rata dengan adonan. Setelah tercampur rata, tambahkan mentega cair supaya kue lebih basah dan lembab dan mempunyai tekstur yang empuk dan enak. Supaya lebih cantik, adonan dipisahkan sedikit dan diberi warna. Setelah siap, adonan yang tidak berwarna diberi motif batiknya.
Membuat motif pada batik kukus tidak harus punya keahlian membatik. Pertama-tama, membuat garis horizontal di seluruh permukaan adonan. Setelah itu, ciptakan motif batik dengan lidi. Gerakan teratur membentuk pola tertentu. Setelah jadi, adonan kemudian dikukus selama 10 menit. Keluarkan kue dari cetakan dan bagi menjadi 2. Bolu yang sudah jadi diberi olesan selai yang rasanya disesuaikan dengan warna motif batik. Kemudian, bolu digulung, lapisi dengan kemasan plastik dan dimasukkan ke dalam kemasan kotak. Pastikan batik kukus masuk dalam daftar pilihan menu buka puasa Anda ya. Kue unik selanjutnya adalah salju bakar. Salju bakar merupakan jenis cake berisi sale pisang dengan taburan keju di atasnya. Dibanderol dengan harga Rp18.000 saja per kotak, Anda sudah bisa menikmati kue yang satu ini. Tak jauh berbeda dengan membuat batik kukus, salju bakar ini mengalami proses pemanggangan. Pertama, tuang setengah adonan dalam loyang, kemudian lapisi dengan sale pisang yang telah diirisi tipis. Setelah sale pisang diatur berbaris, tuang adonan sisa. Kemudian adonan dipanggang di dalam oven dengan suhu 150 derajat selama 15 menit. Setelah dipotong, tuang susu kental manis dan parutan keju di atasnya. Cake salju bakar ini hanya mampu bertahan selama 3 hari karena tidak menggunakan bahan pengawet. Kue unik yang satu ini tampak mencolok bukan dengan warna-warna cantiknya? Ini dia lapis pelangi. Biasanya kue lapis terdiri dari 2 warna yang berlapis-lapis. Tetapi dalam lapis pelangi ini, warna yang dihadirkan lebih dari 2 supaya tampak seperti pelangi. Bahan-bahan pembuat kue lapis pelangi ini antara lain tepung terigu, tepung kanji, gula, santan, serta pewarna. Seluruh bahan ini dicampur dan diaduk dengan merata. Kemudian adonan dipisahkan ke dalam mangkuk-mangkuk sesuai dengan pilihan warna yang akan dibuat. Adonan kue kemudian dikukus setiap lapisannya. Kemudian tambahkan lapisan selanjutnya hingga semua warna terpenuhi. Setelah selesai, kue lapis pelangi pun siap untuk dihidangkan. Apalagi bersama teh hangat, cocok untuk berbuka puasa. Satu lagi, pilihan kuliner kue unik yang bisa Anda jadikan rekomendasi untuk berbuka puasa adalah sale tambang. Namun pembuat kue ini memberi nama panggilan yang tak kalah unik, yaitu ST12. Mirip dengan nama sebuah band terkenal di Indonesia ya. Dinamakan seperti itu karena harga kue ini Rp12.000. Adonan lilitan sale berupa adonan tepung terigu yang dibuat dari tepung terigu yang diberi campuran susu, gula, dan telur. Selanjutnya, adonan dipipihkan dan digiling menjadi lebih tipis. Adonan dimasukkan ke dalam mesin untuk dipotong memanjang. Setelah itu, adonan dililitkan ke sale pisang yang telah dipotong kecil-kecil. Buat lilitan spiral mengelilingi sale pisang. Pisang yang digunakan biasanya jenis pisang Ambon, karena bentuknya yang lebih besar dan rasanya lebih manis. Setelah selesai dililit, sale pisang kemudian digoreng sampai kering hingga kuning kecoklatan. Kemudian dikemas ke dalam tabung plastik. Sale tambang siap dibawa pulang. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Indonesia. Sahabat Ragam, semoga rangkaian informasi tadi bisa menambah wawasan dan kecintaan Anda terhadap Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.